Ini ditampilkan semua? Ya sudah. Mahasiswanya? Oh, ditampilkan semua. Iya. Soalnya ini, Pak, ini saya screenshotkan semua untuk materinya. Apa Anda ya, usah? Ini kan baru program, berikan aja. Oke, sudah. Ini di layar mereka keluarnya ini. Jadinya untuk program berikutnya kan nomor 2 itu harus. Jadinya untuk ditampilkan semua tidak bisa, Pak. Kalau ada 2 ini. Oh ya, 1 aja, yang paling atas. Yang 2 nanti file sendiri. Oke. Nah, sekarang ini sudah semua. Coba selamat pagi, ini teman-teman. Selamat pagi, Prof. Jadi semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Prof. Semoga Prof juga sehat ya. Ya, ini kita pagi ini mengulangi sedikit yang kemarin. Sudah dibaca belum filenya yang dikirimkan? Ini proses membaca. Belum dibaca. Kalau begitu, coba dimulai dibaca. Saya di sana itu. Ya. Gimana kalau saya membaca yang di sana? Ini sambil itu biar mengikuti. Ya kan tidak ada filenya. Oke, Prof. Atau salah seorang ini membacakan apa yang pertama di bagian 1. Coba silakan. Iya, izin membacakan, Prof. Apa? Mbak Novi. Iya, izin membacakan. Paragraf itu yang pertama, nomor 1 bagian pertama. Ya, garis besar nomor pertama, wujud wacana, cakupan pengkajian wacana, analisis wacana, dan tata wacana. Bab 1, konsep pengkajian wacana. Pengantar. Untuk memahami pengkajian wacana itu apa, perlu diterangkan pengertian wacana lebih dulu. Untuk keperluan itu, kita harus mencari dan mengamati penggunaan bahasa lisan dan tulis. Penggunaan bahasa itu merupakan fakta yang harus diamati dan ditelaah atau dikaji. Sehingga kita bisa mengenali wujud wacana, baik wacana lisan atau tulis. Harap membawa lembar surat kabar. Yang pertama, wujud wacana. Fakta. Jika penggunaan bahasa lisan dan tulis kita kaji, kita menemukan adanya wacana lisan dan tulis. Wacana lisan, percakapan, cerita, pengumuman, sambutan, ceramah, pidato. Wacana tulis, berita, artikel, iklan, surat kabar, makalah, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, buku iptek, sastra, pelajaran, dan sebagainya. Jika kita kaji lebih lanjut, satuan tuturan lisan dan tulis itu masing-masing mengemukakan satu pokok gagasan, topik, yang diwujudkan dengan kalimat dengan konteks nonverbal tertentu. Satuan tuturan lisan atau tulis yang diwujudkan dengan kalimat satu atau lebih dengan konteks nonverbal tertentu, itulah yang disebut wacana. Ya, sampai di situ. Tadi disebut surat kabar ya? Iya, Bapak. Oke, Anda punya surat kabar ini, ya. Kemarin hari ini masih membawa? Masih ada di HP, Pak. Ya. Fotonya. Coba dilihat. Koran, punya koran, masih ada yang bawa koran. Ya, ini ya. Ini pertama ini apa ini? Menanti kejutan Rabu Pon. Ya, Rabu Pon. Ya, Rabu Pon itu mempunyai kejutan. Ini namanya judul ya. Judul itu merupakan perwujudan topik atau pokok gagasan.
pokok gagasan, istilah yang pendek topik. Nah, ini tulisan di bawahnya ini PDIP tak di apa? PDIP tak dikte presiden soal reshuffle. Jadi TDW tidak mendikte presiden, maksudnya ya. Ini mengenai apa? Mengenai apa tadi? Kejutan Rabu Pon. Ya, ini dikemukakan pada hari Rabu Pon, Presiden mengumumkan kejutan mungkin ya. Lalu PDIP tidak mendikte presiden. Itu topiknya ya. Iya. Hanya ya. Lalu ini kalau Anda baca, ini seluruhnya, ini karangan ini masih bersambung. Itu terdiri dari paragraf-paragraf ya. Iya, Prof. Oke. Keseluruhannya itu mengemukakan sebuah topik atau pokok Gagasan. Jadi ini tulisan yang mempunyai judul ini kan ada yang lain lagi, ini juga bawahnya apa ini? Coba. Bawahnya apa? Ita gaspol tangani banjir hingga stunting. Ya, ini topik lain ditulis dengan kolom lain. Ini sudah, lalu ini gambar-gambar. Ya, ini di halaman lain. Nah, lalu itu kelihatannya ini sepertinya berita apa artikel ya. Kita. Ini apa ini? Berita. Berita, Bapak. Ya, berita apa yang terjadi pada Rabu Pon. Yang menulis siapa? Wartawan. Ya, jurnalis ya. Ya. Jadi yang namanya berita itu ada judulnya masing-masing ditulis oleh wartawan. Masing-masing mengemukakan sebuah pokok gagasan. Jadi ini tulisan berita ini masing-masing merupakan sebuah wacana karena ini mengemukakan sebuah pokok gagasan, lalu ada topik, lalu dijabarkan dengan lebih dari satu kalimat ya. Ini banyak kalimat. Ini dalam konteks berita. Ya, konteks berita. Ya, ini tidak kelihatan kan ini konteks nonverbal. Ya. Lalu di sini ada artikel enggak ya di koran ini? Ada. Ada. Di halaman lain ada. Ada, Pak. Ada enggak? Ada. Ini ada ya. Nah, kalau artikel itu yang tulisan seseorang ya. Jadi penulisnya bukan wartawan. Iya. Coba dicari mana yang Tajuk rencana, Pak. tajuk rencana ya. Nah, tajuk rencana itu ditulis oleh seseorang. Biasanya yang punya koran itu. Redaktur. Ya. Biasanya di halaman akhir itu ya, kalau artikel ya. Ini mungkin di Kenapa, Pak? Di halaman kalau Suara Merdeka halaman 4. Oh, halaman 4 di tengah sini, yang kedua. Bukan yang Bapak. apa judulnya? Tajuk rencana transformasi pariwisata di Purworejo oleh Dion Agassi. Ya, itu ini ya.
Ini ada gambarnya penulis. Ini, nah ini namanya apa? Artikel. Artikel itu karangan yang ditulis oleh seseorang. Seorang. Ya, kalau berita ditulis oleh wartawan. Ini pegawai umum gitu, jurnalis. Kalau ini perorangan, ya. Ini. Tapi semuanya sama, mengemukakan judul yang menyatakan pokok gagasan, gitu ya. Ini artikel. Jadi yang merupakan artikel itu tulisan. Ini kalau ini tulis ya. Yang merupakan wacana itu adalah satuan ini tulisan, tuturan tertulis, gitu ya. Yang mengemukakan sebuah pokok gagasan dengan kalimat-kalimat, kalimatnya minimal satu, kebanyakan lebih, ini dalam konteks tertentu. Kalau ini artikel ini transformasi pariwisata, berarti ini konteksnya tentang pariwisata, tapi khusus di Purworejo, gitu ya konteksnya itu. Itu artikel. Ini juga terdiri dari beberapa paragraf. Ini kelompok-kelompok ini paragraf. Lalu ada ini yang ditulis besar, ini garis besarnya barangkali ya. Garis besar isinya yang penting. Lalu selain itu coba dibuka di bagian belakang serba-serbi. Bukan tadi yang ini ada gambarnya ya, yang apa wisata ini gambar apa namanya? Selfie tempat wisata, karikatur. Nah, dibuat karikaturnya. Ini konteks non-verbal karena bukan bahasa ya, gambar mendukung penjabaran pokok gagasan supaya orang suka membaca ini gitu. Jadi ini penjelas pokok gagasan. Gambar itu termasuk konteks non-verbal. Non-verbal itu non-bahasa gitu ya, di luar bahasa. Kalau di belakang ini ada serba-serbi. Isinya apa? Isinya apa? Iklan. Iklan. Ya, iklan. Coba Anda amati iklan ini kalimat-kalimat ya. Kalimat-kalimat ini saya bacakan salah satu. Dijual. Dan apa yang dijual itu? Satu unit vibrating roller atau vibro Bumak BW 211D40 tahun 18, kabin AC, kapasitas 10 ton, hubungi Bu AC. AC lalu nomor telepon. Jadi ini hanya satu atau dua kalimat ini ya. 10 ton, hubungi Ibu AC, dua kalimat pendek ya. Ini juga ada apa pokok gagasannya, menawarkan satu unit vibrating roller vibro. Saya tidak tahu apa itu alat apa. Ya, ini ya satu saja. Ini dua kalimat. Ini namanya juga sebuah wacana, ya, meskipun pendek. Ini wacana gagasannya menawarkan vibro. Konteksnya apa? Iklan, ya. Konteksnya konteks iklan. Iklan itu apa? Membujuk. Ya, maksudnya apa? Supaya orang Mempengaruhi. Mempengaruhi supaya membeli gitu ya. Ya, kalau yang ingin membeli
hubungi nomor teleponnya, gitu kan, itu iklan. Ya, lalu ada lagi ini iklan tentang hilang BPKB sekian Cahya Sari Jalan Beranjangan 23 sekitar Beranjangan Samsat Peturungan. Nah, ini iklan mengenai apa isinya? Pemberitahuan informasi. Apa maksudnya? Maksudnya apa ini? Memberikan informasi tentang apa itu Pak? Kria. Tentang BPKB. Oh iya, tentang BPKB. Ya, BPKB yang hilang. Oke. Kalau menemukan supaya dikembalikan. Ya, ini kalau BPKB hilang itu harus dimuat di koran sampai 4 kali atau berapa kali begitu. Lalu itu dipakai untuk meminta surat keterangan ke polisi gitu untuk mengurus kehilangan supaya diberi duplikatnya gitu, atau STNK hilang itu juga begitu ya. Jadi ini bukan perdagangan, tapi ini hanya minta perhatian pada pembaca, ini minta tolong itu ya. Ada lagi kehilangan banyak ini ya, kehilangan banyak. Lalu ada servis panggilan. Nah, servis panggilan Pak Imam nomor telepon sekian buat sumur, bor, pompa air, mesin cuci, water heater, kulkas, gas, apa ini tidak tahu, kulkas dan apa itu apa ya, tidak tahu apa pakai gas, nggak tahu apa ini. Kulkas, kompor gas. Oh, kompor gas ya. Ini panggilan, berarti ini iklan supaya jasa. Kalau iklan tentang jasa ini. Jadi pokok gagasannya itu ada, tiap iklan beda-beda. Ini lalu ada kalimat, ini dinyatakan dengan 1 kalimat atau mungkin 2 kalimat atau lebih. Ya, konteksnya iklan di surat kabar. Nah, itu wacana juga. Jadi paling tidak Anda di koran ini bisa menemukan yang namanya wacana itu berita, kedua artikel, ketiga iklan yang bermacam-macam. Ya, kalau diperhatikan di sini ada yang dicetak tebal, ada yang tidak tebal biasa. Itu termasuk usaha supaya orang memperhatikan iklan ini dengan mudah. Itu termasuk jadi penataan huruf besar kecil, tebal atau tipis. Lalu susunannya itu termasuk konteks non verbal yang mendukung kejelasan wacana. Ya, itu konteks non verbal. Lalu ada iklan yang selain ini contoh ini. Nah, ini hurufnya tebal-tebal ini juga ya. Ini termasuk konteks non verbal. Tapi ada juga iklan yang tadi wisata ini disertai gambar. Lalu ini Pak. Oh ini ya. Nah, ini ada iklan. Nah, ini iklan yang disertai foto. Ini. Lalu itu Anda perhatikan tulisan warna-warni.
ada yang kuning, ada yang putih, lalu ada gambar, lalu latarnya hijau, lalu itu foto polisi ya. Ya, lalu tulisan di bawahnya ini juga ada besar, ada kecil. Itu ada maksudnya. Itu termasuk konteks nonverbal yang mendukung kejelasan wacana. Gitu ya. Ini. Lalu yang ini juga ada gambarnya. Dan gambarnya ya khas masing-masing supaya menarik. Ini warnanya malah ada kuning, ada hitam, ada putih, ada yang ini apa ini yang namanya oranye ya. Ini tulisannya juga susunannya ada yang besar, ada yang kecil. Ini ditata sedemikian supaya orang tertarik. Itu termasuk konteks nonverbal. Jadi nanti kalau Anda membuat tesis gitu ya, ini siap-siap saja mulai sekarang. Anda tertarik pada apa? Ya, yang kira-kira mudah. Cari buat tesis itu jangan cari yang suka-suka. Yang gampang, datanya juga gampang diperoleh. Anda tertarik, menguasai bahannya, ya, cepat selesai, cepat lulus, gitu ya. Ini termasuk fakta atau data, sumber data yang bisa dianalisis untuk menjadi tesis, gitu ya. Dikumpulkan iklan-iklan macam-macam, lalu Anda mengatakan jenis iklan. Lalu salah satu iklan yang mau digarap itu iklan apa? Iklan penjualan atau yang baik itu yang rame, yang ada gambarnya. Ini bukan iklan penjualan ya ini ya. Kepolisian beserta staf dan Bayangkari mengucapkan selamat hari lahir NU. Ini iklan ucapan selamat. Ya. Maksudnya apa? Ini dibalik itu. Ya, ini harus maksudnya ditafsirkan tidak secara objektif, tetapi secara subjektif. Nanti itu akan dibahas di bagian pembahasan isi. Jadi wacana itu ada yang tafsirannya objektif menurut bunyinya, ada yang subjektif harus ditafsirkan sendiri di balik itu. Ini maksudnya membuat itu supaya NU ini mempunyai perhatian yang besar pada polisi, simpati, menarik simpati. Ini ya, ini. Lalu yang bawah ini, selamat hari lahir Nahdlatul Ulama. Ini yang mengisi apa nih? Nahdlatul Ulama, Dr. Hernandez memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama. Nah, yang membuat ini pemerintah Kabupaten Wonosobo. Ini ucapan dari pemerintah kabupaten. Ya tentu ada maksudnya ya ini ya. Ini ya di Wonosobo itu ada supaya juga orang-orang ini yang menganut apa, ada yang dalam organisasi NU ini percaya pada pemerintah Wonosobo. Dan di balik itu mungkin ini karena ini mendekati pemilihan presiden dan kepala daerah, ini juga menarik simpati. Ini ada tafsiran objektif, ada tafsiran subjektif. Ini ya. Kalau Anda mempunyai pacar, ini yang putri ya, ini lalu pacar Anda datang sore hari kan, biasanya malam,
ya pukul setelah makan atau sebelum makan. Ya datang misalnya pukul 6 atau ya, tapi asik ya ini duduk di luar teras seperti tempat Pak Eko ini, lalu duduk-duduk di teras bisa sampai jam 10 belum pulang. Ya tentu ibunya akan mengatakan tidak enak, ya nih pacarmu disuruh pulang, itu kan tidak enak ya ini, atau barangkali wes ini urung balik, nah nanti ini membuat sesuatu yang tidak enak. Oleh karena itu lalu dinyatakan secara subjektif, misalnya manggil, nih memberitahu, nih saya wis jam 10 loh, sekarang sudah pukul 10 nih. Itu wacananya satu kalimat ya, dalam situasi di rumah karena anaknya berpacaran. Tapi itu kan tidak memberi informasi. Itu ada maksud di balik itu. Itu memberi sasmita, ada maksud. Jadi ini subjektif. Ditafsirkan maksudnya apa? Ya supaya pacarnya itu pulang, berpacarannya berhenti, ya karena sudah pukul 10. Jadi ibu tidak usah memerintah anaknya supaya wes madek leren berhenti pacaran sesuk meneh, enggak gitu ya, tapi hanya mengatakan nih saiki wis jam 10, sekarang sudah pukul 10. Jadi dia sudah tahu, menafsirkan sendiri maksudnya di balik itu. Jadi ini tafsiran subjektif ini tidak lugas, tidak seperti bunyinya. Kalau ini ditafsirkan objektif ya, ini itu akan menjawab, oh kok Bu, saya jam 9 jam. Ya itu kalau tafsirannya objektif. Tapi kan bukan itu. Ya, ini kalau lisan. Ya, kalau ini di koran kan juga ada ternyata apa koran yang tulisannya tidak harus ditafsirkan secara objektif tapi secara subjektif. RSUD Kudus punya fasilitas gedung IBS baru. Bupati Hartopo, pelayanan pasien harus semakin optimal. Nah, ini ada wacananya, ini jenisnya kan bujukan ya. Ini persuasi namanya ya, wacana persuasi. Nah ini yang ngomong ini pimpinan daerah ya. Jadi ini juga semacam iklan ya, supaya orang mau pergi berobat ke rumah sakit yang di iklan yang disebutkan. Ya, Kudus punya fasilitas gedung IBS baru. Bupati atau pelayanan pasien harus semakin optimal. Jadi ini di samping saran kepada pengurus rumah sakit, tapi ini juga ada maksud supaya orang-orang berobat ke rumah sakit itu karena punya fasilitas ini. Jadi ini juga iklan. Nah, begitu. Iklan itu, nah ini kalimatnya tidak hanya satu ini ya, banyak yang mengucapkan juga pimpinan. Ya, Anda bisa mengumpulkan iklan seperti ini, misalnya ini salah satu jenis iklan, lalu diteliti, itu ya macam-macam dari berbagai segi, baik itu bentuk penyajiannya maupun isinya, cara mengemukakan isi itu ditelaah itu dikaji ya, dikaji isi dan apanya pengungkapannya. Kalau sudah mengkaji Anda akan menilai
ya akan menilai ini efektif atau tidak, ini betul atau bohong-bohongan, ini omong kosong apa beneran, gitu kan? Ini hanya tawaran-tawaran yang tidak ada buktinya atau ini nyata, kan itu menilai ya ini. Jadi ini menawarkan bahwa sudah ada IBS baru, ini sungguh-sungguh apa omong kosong, bahasa Jawa itu bus itu ya, bahasanya orang Semarang itu bus ya. Kalau orang mau menipu biasanya kan omongannya itu ya untuk bos itu ya, ya tidak ada buktinya, omong kosong. Ada juga jenis wacana lain itu yang memang direkayasa itu supaya orang tertawa, itu kan hanya lawaan ya. Kalau Anda ngomong dengan teman tidak selalu harus ditafsirkan tugas objektif apa adanya, karena kadang-kadang teman itu hanya ingin bergurau saja. Jadi ini harus dinilai omongan orang itu kalau menelaah wacana itu gurauan ya atau itu faktual. Jadi yang diomongkan itu memang sungguh-sungguh apa itu hanya guyonan saja ya. Ini kan seperti lawaan itu supaya orang tertawa gitu. Jadi ini salah satu contoh dagelan. Dagelan kalau yang diomongkan kan tidak sama dengan yang ini. Kalau ngomong kata sesuatu diputar-putar, nah, mau mengatakan kata tertentu berpartisipasi saja dibalik-balik menjadi berpartisipasi, nah, supaya orang tertawa, berpartisipasi ya. Ini jadi kerap kali ini dalam wayang itu juga seringkali supaya menarik, lucu, yaitu kata-kata sering diganti, terutama bagong ya. Kalau pas ada wayang, kalau nonton wayang itu coba dicari di laptop, di HP itu YouTube ya, itu bagong ya, dalangnya kadang-kadang ngomongnya kan kata-katanya diganti ya supaya orang tidak ngantuk jadi tertawa ya. Jadi Anda di koran saja sudah mengenal paling tidak ini ada 3 jenis wacana, yaitu wacana berita, wacana artikel, wacana koran, dan wacana iklan. Wacana iklan itu saja bermacam-macam, berita juga bermacam-macam ya, artikel juga topiknya bermacam-macam ya, tergantung penulisnya. Jadi itu sudah bisa menjadi objek penelitian. Kalau lisan itu percakapan orang, kalau bercakap-cakap, bertutur. Nah, ini anak-anak perempuan yang sering kumpul itu berumpi ya. Ya, anak muda itu kalau anak-anak gadis-gadis terutama yang remaja biasanya ngerumpinya tentang seseorang pemuda, wah itu ganteng banget, berbose, wah menarik, berbose gambreng, wah itu adaan dengan ini, wah itu meripate, wah itu rambutnya, wah macam-macam itu. Jadi ngomong itu nanti kalau sudah ganti lagi topik lain, ya itu wacana lain. Kalau sudah habis ganti lagi topik lain, ya itu wacana lain. Itu. Jadi orang bertutur itu wacana demi wacana. Kalau orang menulis ya karangan demi karangan. Orang membuat iklan ya iklan demi iklan. Jadi itu berwacana. Nah kalau Anda menelaah wacana, wacana itu ditelaah ini ya jenisnya apa, ya lalu isinya apa, isinya itu objektif apa subjektif, lalu bagaimana cara mengungkapkannya ya,
supaya tahu isinya subjektif atau objektif. Jadi ini konteks nonverbalnya apa? Kalau ini tertulis, konteks nonverbalnya berupa apa? Kalau lisan, konteks nonverbalnya berupa apa? Ya, itu ditelaah untuk mengetahui isinya dan cara pengungkapannya. Setelah tahu itu dinilai, ya, dinilai benar atau tidak, omong kosong apa nyata, ya baik atau bukan sebagainya. Pokoknya kalau menelaah itu ya menilai tentunya, ya. Ini kalau enggak, kalau hanya sekedar membaca itu belum menelaah, ya itu. Nah itu namanya pengkajian wacana. Pengkajian itu artinya apa? Ihwal mengkaji atau proses mengkaji. Mengkaji itu menelaah. Jadi wacana ditelaah. Tujuannya apa tadi? Ya, tujuannya menelaah, tidak sekedar membaca. Ya, contoh, kalau Anda menerima surat, nah surat ya, surat pribadi dari pacar Anda kan tidak sekedar membaca, tapi kan menelaah. Ngomong apa sih ke pacarku? Ini omongannya tenanan apa itu ini menarik apa sungguh-sungguh dia berjanji apa, ini janji bohong, janji omong kosong, apa janji sungguh-sungguh, ya, saya tunggu. Nah, misalnya itu surat, ya itu. Jadi menilai, ini suratnya dinilai isinya. Ya, kalau Anda misalnya jadi guru lalu menilai ulangan hasil ujian, kan tidak hanya dibaca tapi ditelaah jawabannya betul atau tidak, isinya. Nah, ini kalimatnya betul apa tidak, ini ejaannya betul apa tidak, itu menelaah, ya, menilai. Ini jadi pengkajian wacana itu berguna macam-macam, ya, mengenai isinya maupun mengenai cara pengungkapannya. Cara pengungkapan itu menyangkut juga gramatika, cara menyusun kalimat, salah apa benar, ini kalimatnya gimana, ya, tata bahasanya betul enggak, kalimatnya efektif tidak, terbalik-balik ini tidak, pilihan katanya tepat atau tidak, ya, susunan tata bahasanya betul enggak, ada bagian yang hilang atau tidak. Ya, kalau mengarang itu misalnya judul, lalu bawahnya itu misalnya judulnya mau memberi definisi wacana iklan, ini judul bagian wacana iklan, mau menerangkan jenis-jenis wacana iklan. Lalu kalimatnya langsung bawahnya ialah ini salah itu, ya, karena apa? Subjeknya tidak ada. Jadi judul wacana iklan, kan itu judul itu mandiri. Lalu kalimatnya ialah tulisan yang berusaha membujuk atau menarik perhatian orang yang ditulis di surat kabar atau dipanjangkan di jalan atau ditempelkan di pintu dan sebagainya. Kan kalimat kok mulai iyalah, kan tidak betul, ya, itu kalimatnya pincang, itu tidak ada subjeknya, ya, kepalanya tidak ada. Jadi judul itu bukan bagian kalimat, ya, itu banyak, ya, ini karya tulis yang seperti itu. Jadi judul bagian langsung bawahnya itu tidak ada kepalanya. Jadi judul bukan bagian kalimat. Di berikutnya itu kesalahan juga, ya. Kalau Anda menerima kuliah analisis kesalahan berbahasa, nah ini kesalahan ini sebenarnya kesalahan dalam wacana, ya. Ini, ya. Jadi kalau analisis kesalahan berbahasa itu
kesalahan kalimat itu sebenarnya kesalahan berwacana, menulisnya dalam wacana. Ya, misalnya kalau mengatakan ada polisi menemukan botol minyak wangi setelah diteliti ternyata berisi obat bius. Polisi menemukan botol minyak wangi di dalam gelas, botol minyak wangi di dalam gelas atau di dalam apa gitu ya, di dalam mangkok, atau yang setelah diteliti ternyata berisi obat bius. Ini membingungkan ya, polisi menemukan botol minyak wangi di dalam mangkok yang setelah diteliti ternyata berisi obat bius. Nah ini obat biusnya itu di botol minyak wangi atau di mangkok, ini kan membingungkan. Ya, ini kesalahan gramatikal, penyusunannya ini menghilangkan induk yang diterangkan, ruas kalimat yang diterangkan, atau subjek yang biasanya Anda kenal istilahnya. Ada ruas yang hilang. Ya, polisi menemukan botol minyak wangi di dalam stoples misalnya, yang setelah diteliti ternyata berisi obat bius. Yang berisi obat bius ini stoplesnya apa? Botol minyak wanginya. Tapi kalau ini subjeknya tidak dihilangkan, polisi menemukan botol minyak wangi di dalam stoples. Ternyata setelah diteliti botol minyak wangi itu, lah ini yang dihilangkan, berisi obat bius. Jelas yang berisi obat bius itu botol minyak wangi, bukan stoplesnya. Kalau yang berisi yang berisi obat bius itu stoplesnya, ya mestinya polisi menemukan botol minyak wangi di dalam stoples. Setelah diteliti ternyata stoples itu berisi obat bius. Jadi jelas subjeknya ini ada, yang ada, ini tidak boleh hilang. Nah ini konteks, namanya konteks nonverbal, konteks verbal. Ini kesalahan dalam konteks verbal kalau dalam wacana. Ya, bukan kesalahan konteks nonverbal. Ini konteks verbal. Jadi cara pengungkapannya ini ditelaah. Jadi tidak hanya isinya yang ditelaah, tapi pengungkapannya juga ditelaah. Nah, kalau di dalam analisis wacana memang menganalisis wacana dipreteli, ya, dipecah-pecah menjadi unsur yang lebih kecil dari segi bentuk dan dari segi isi, memang begitu. Ya, dari segi bentuk, ini dari segi kalimatnya, bentuk itu dianalisis kalimat menjadi unsur-unsur apa. Yang diteliti bukan anakesnya kalau analisis wacana. Yang diteliti misalnya bagian dari yang membentuk wacana itu apa, karena ini wacana. Misalnya kegramatikalan kalimatnya diteliti, dianalisis, bukan diteliti ya, diteliti harus dianalisis, sudah. Atau yang diteliti kohesi dan koherensinya saja, ya, itu misalnya. Yang diteliti misalnya peranan konteks nonverbalnya mungkin diteliti bisa. Lalu kalau isi, nah ini isinya kalau analisis wacana yang murni mengenai kebahasaan tidak menyinggung isi, ya, hanya mengenai bentuk. Kemudian berkembang analisis wacana khusus meneliti isi. Itu adalah analisis wacana yang namanya analisis wacana kritis. Singkatannya
analisis wacana krisis. AW apa Mbak? AWK, Pak. AWK, Pak. Oh, AWK ya. Singkatan itu kan harus ditafsirkan sendiri istilah AWK, analisis wacana kritis. Misalnya ada analisis mengenai Marxisme, ya itu sering ditulis di buku-buku itu, ya itu dianalisis, ya cara mulai mengemukakan itu dicek di lembaran ini, lembaran itu, dicek kesamaan ditemukan kebenarannya, lalu dibalik itu sebenarnya ingin apa, ini dianalisis dari segi isi. Tapi ini khusus yang dianalisis isinya, ya pengungkapannya tidak dipedulikan. Ya. Lalu itu kecenderungan AWK itu menganalisis isi. Jadi yang dianalisis sosial politik itu ya, khusus sosial politik. Nah ini menimbulkan salah pengertian bahwa analisis wacana seolah-olah yang kritis hanya analisis wacana sosial politik. Padahal analisis wacana apapun bentuk dan isinya ya harus kritis, menganalisisnya harus benar. Seperti halnya kalau kita menelaah itu ya, telaah itu ingin menemukan kebenaran. Kalau analisis wacana tidak, itu tujuannya itu ingin menganalisis bentuk maupun isinya. Jadi isinya itu dianalisis, potong-potong itu, ini dicocokkan naskah sana, naskah sini dan sebagainya, lalu simpulannya apa misalnya, ya, itu isi saja. Jadi para ahli bidangnya masing-masing, kalau menganalisis wacananya masing-masing, tujuannya ya menganalisis isinya. Kalau dokter-dokter ya menganalisis bacaan mengenai kedokteran, hasil analisisnya apa saja, ya itu lalu dimanfaatkan untuk keperluan terapi misalnya, ya. Kalau misalnya ini lagi data mengenai pengambilan darah, ya kalau ini pengambilan darah, lalu dianalisis unsurnya yang mau unsurnya yang mau ditemukan apa, HB, darah merah, darah putih, kekentalan dan sebagainya. Nah, itu unsur-unsur semuanya itu hasil analisis. Hasilnya dimanfaatkan. Misalnya kalau HB-nya kurang nanti diobati apa. Misalnya kalau ternyata darahnya gulanya tinggi, oh ini diobati apa. Itu keperluan praktis. Ya, hasil analisis dimanfaatkan. Nah, kalau soal itu kalau menelaah wacana, ya telaahnya ya memang bisa juga ini benar atau itu salah. Ya, kalau meneliti hasil ini lab misalnya, wah kok ini tidak benar ini. Ini kalau ini untuk menentukan obat ini tidak tepat, itu menilai sudah. Ya, ini hasil analisisnya, ini alatnya tidak tidak tepat. Jadi alatnya tidak menghasilkan hasil analisis yang benar. Itu kalau bukan yang dianalisis wacana tapi benda, ya, menganalisis darah. Yang semacam itu analisis diterapkan pada bahasa ini. Jadi sebenarnya analisis wacana itu digunakan oleh semua bidang. Ini ya, semua bidang digunakan. Ya, telaah wacana juga begitu. Ya, ini semua bidang itu
Ya, kalau yang tulis itu dibaca, lalu pasti ditelaah, dinilai. Ya, kalau mau dilanjutkan supaya bisa dinilai lalu dianalisis. Jadi analisis ini sarana, ini sarana dalam proses menelaah. Jadi beda antara pengkajian wacana dan analisis wacana. Ya, ini saya ingin menunjukkan bahwa analisis, yang namanya analisis wacana itu tidak mencakup semua jenis wacana dalam sebuah bahasa. Ya. Ini lain halnya kalau tata wacana, namanya tata wacana bahasa Indonesia, itu untuk menyusun tata wacana itu, karena tata wacana itu tata bahasa Indonesia, ya tentu sumbernya ya segala macam wacana, tidak dibatasi. Ya. Tapi kalau analisis wacana itu sempit, dibatasi tertentu. Ya. Ini saya beri contoh buku analisis wacana ini yang dieditori oleh Sumarlam, Agnes Adani, Indriatmo. Ini bukunya ya. Ini sudah ditulis di sini. Iklan, lagu, puisi, cerpen, novel, drama. Kenapa? Boten. Ya, ini dibatasi jenisnya. Ya, jadi kalau untuk menyusun tata wacana tidak dibatasi, ya semua jenis wacana itu ditelaah, ya, dikaji dan dianalisis untuk menemukan sistem pembentukan wacana. Itu tata bahasa tingkatan wacana di tataran gramatikalnya di atas kalimat. Jadi kalau tata wacana, ya, yang ini, buku ini berlaku untuk semua jenis wacana apa saja, pokoknya ini bahasa Indonesia seluruhnya, tidak dibatas-batasinya. Ini saya beri contoh, ini di buku ini yang menulis analisis ini mahasiswa ya. Jadi pintar-pintar ini mahasiswa ini yang nulis. Jadi Anda harus juga bisa menyusun artikel mengenai wacana. Tadi kan ada iklan iklan ini, iklan itu, ada berita ini, berita itu, ada artikel ini, artikel itu. Nah, Anda bisa membuat artikel masing-masing, lalu dikumpulkan seperti ini. Ini jadi buku ini loh. Ini contoh. Ini tulisan mahasiswa yang mengumpulkan dosennya. Ini ya, Pak, yang mengumpulkan ini Profesor Sumarlam dari UNS beserta temannya. Ini ya, ini saya beri ini bukti bahwa analisis wacana itu hanya menganalisis jenis wacana tertentu. Kalau telaah wacana tidak. Wacana apa saja ditelaah, tidak ada pantangan. Ya, tapi kalau Anda meneliti tentu dibatasi. Ya. Ini contoh bagian pertama wacana iklan. Nah, ini sudah ada. Telaah wacana iklan. Ya. Pendahuluan konsep wacana, isinya ya. Peran dan fungsi iklan, analisis kohesi gramatikal, analisis kohesi leksikal, analisis kohesi kontekstual dan inferensi, simpulan. Nah, tidak ada isi ya. Isinya dilupakan. Nah, ini yang saya katakan tadi,
analisis wacana dibatasi pada jenis tertentu, jenisnya iklan. Lalu aspek tertentu, isinya dilupakan. Ini hanya mengkaji apa tadi, konsep wacana itu apa, fungsi iklan itu apa, perannya apa, analisis kohesi. Ini dibatasi hanya kohesi dan koherensi. Kohesi gramatikal, kohesi leksikal, kohesi kontekstual. Sudah. Jadi ini hanya meneliti, hanya menganalisis kohesi. Ini yang namanya saya katakan di tulisan itu bab 1, bahwa analisis wacana dibatasi pada aspek wacana tertentu. Itu. Kalau menelaah wacana atau pengkajian wacana tidak dibatasi. Ya, apa saja seluruhnya, seluruh jenis wacana ditelaah, tidak pantang, tidak batasi. Tapi kalau Anda menelaah untuk penelitian, ya tentu harus membatasi. Jadi kalau ada buku nanti terbit tulis judulnya pengkajian wacana bahasa Indonesia, ya itu tentu pengkajiannya itu umum, ya, seluruhnya, tidak apapun, pokoknya prinsip-prinsip umum yang dikaji itu prinsip-prinsip umum pada sebuah bahasa, itu pengkajian wacana. Ini ya, tidak dibatasi. Seperti halnya tata wacana itu tidak membatasi. Itu. Jadi pengkajian wacana yang lengkap itu kalau mau di ini ya itu seluruhnya, semua jenis ada. Tapi dalam penelitian tentu Anda harus membatasi. Kalau membuat tesis tentu tidak akan meneliti segala macam wacana, wacana iklan, wacana berita, wacana yang tentu tidak. Kecuali kalau Anda ingin membandingkan. Ya, membandingkan berbagai jenis wacana. Wacana iklan, misalnya perbandingan wacana iklan dan wacana berita misalnya. Ya, membandingkan wacana iklan surat kabar dan iklan televisi. Boleh ya, itu menjadi tesis. Ya. Jadi membuat tesis itu cari yang mudah supaya cepat lulus gitu loh. Tidak usah daging-daging ya. Yang rumit-rumit tidak usah, ini tidak rampung-rampung gitu. Ya. Jadi 2 tahun berapa kali jatahnya? 2 tahun selesai. Ngelantur bertahun-tahun sampai hampir hangus. Dan nanti kalau sudah hampir hangus baru ribut, tabrak-tabrak. Oh, ini, nah itu jangan sampai seperti itu ya. Kalau kuliah kuliah di kampus selesai lalu pulang ke rumah masing-masing, lupa tugasnya hari membuat tesis. Yang di rumah yang dikerjakan cuma kalau yang bersuami urusan suaminya saja. Kalau yang punya pacar harus pacaran saja. Ya, yang berdagang ya dagang saja, lupa tesisnya. Yang jadi guru ya lupa pekerjaan tesisnya, pulang terus ya. Ini yang punya usaha apa ya, usaha memelihara ayam saja. Nah, jangan begitu. Jadi kalau pulang ya, ini sebelum ini tesisnya dikerjakan sungguh ya. Begitu selesai kuliah harusnya tesis ya sudah dibuat sebelum ini. Jadi mulai sekarang Anda harus sudah mencari topik ya, topiknya apa, ini cari sumber datanya apa, terus itu ditelaah, setelah baru dianalisis ya, hasilnya apa. Ya, ini bukti, ini saya ingin menunjukkan bukti bahwa analisis wacana itu dibatasi pada jenis tertentu dan aspek tertentu. Bab 2, analisis wacana iklan televisi. Ini televisi ya. Royko, rasa terasi, peramuan tradisi dalam kemasan urbanisasi.
Siminto. Isinya apa? Pendahuluan, narasi iklan televisi Royco. Ini narasinya, ceritane, piye. Analisis aspek gramatikal, analisis aspek leksikal, analisis konteks situasional, keterpaduan dan intertekstual. Nah, jadi ini aspek gramatikal, aspek leksikal, aspek situasional yang diteliti dibatasi pada itu. Ya, isinya tidak ada ya ini. Ya, tidak dibicarakan dari segi isinya. Dan belum pernah ada ini yang iklan mengenai keefektifannya. Nah, ini hebat ini S3 mestinya. Ya, kalau meneliti iklan itu hanya begini ini, ya ini baru bentuk saja. Ya, isinya belum, keefektifannya itu yang harus ke masyarakat. Mengambil data pada sumber yang memanfaatkan iklan ini. Ya, di masyarakat. Misalnya kalau ada Royco, yang diteliti ini ya ibu-ibu yang memasak. Ya, mungkin rumah makan, pemanfaatan di rumah makan, pemanfaatan di rumah tangga, pemanfaatan di warung-warung, misalnya ini Royco. Nah itu gimana gitu ya, itu diteliti di lapangan, tidak hanya bentuknya ini, hanya gramatikal, leksikal ini yang namanya apa? Analisis wacana kebahasaan murni. Itu yang ditinggalkan lalu orang masuk ke yang namanya analisis wacana kritis gitu. Analisis wacana kritis malah melupakan yang analisis bentuk itu seperti ini, dilupakan. Yang diteliti khusus isinya. Nah, ini sama saja itu ya. Jadi harusnya yang lengkap itu ya isi diteliti, pengungkapannya diteliti. Seperti kajian wacana itu mengkaji isinya, mengkaji pengungkapannya. Itu lengkap. Ya, tidak hanya isi ataupun bentuk ini. Nah, ini seperti perbedaan linguistik di Eropa dan Amerika ya. Kalau di Amerika linguis itu mengutamakan bentuk, kalau di Eropa ini bentuk dan makna itu. Jadi kalau kata dianalisis itu di linguistik Amerika itu bentuk, linguistik form, bentuk bahasa. Kalau di Eropa kata itu paduan bentuk dan makna, signifian, signifie. Itu bentuk makna. Maka berkembang kemudian ada tata bahasa yang semantisi. Ini jadi semantik diperhitungkan. Ada tata bahasa. Itu perkembangan dari tata bahasa generatif transformasi, itu ada aliran semantik generatif, ada tata bahasa kasus, lalu ada tata bahasa fungsional. Itu ingin mengkaji makna yang digunakan dalam penggunaan bahasa. Nah, jadi kecenderungan analisis bahasa sekarang ini termasuk sintaksis itu adalah penggunaan kalimat, kata, ya, dan sebagainya, satuan bahasa dalam komunikasi yang digunakan dalam penggunaan bahasa, begitu dalam wacana, gitulah ya di masyarakat. Itu jadi kecenderungannya dari tidak hanya diganti, diteliti, kalimat dianalisis menjadi bagian-bagian kalimat, lalu bagaimana susunannya, itu struktur saja ya, tapi struktur itu harus digunakan ya untuk keperluan apa ya. Mengapa kok ini kalimat ini berbeda-beda? Ini karena ada
ada kegunaan yang berbeda dalam komunikasi. Kalau orang mengatakan hari ini Bapak pergi ke Jakarta, ini konteksnya apa? Ya, hari ini Bapak ke Jakarta, ya, mungkin ada tamu datang, lalu tanya Bapak ada, hari ini ada Bapak di rumah. Nah, pertanyaan itu jawabnya, hari ini Bapak pergi ke Jakarta. Nah, itu konteksnya jadi harus jelas. Tapi kalau Bapak pergi ke Jakarta hari ini, ya tentu tidak cocok lagi dengan pertanyaan tadi. Bapak ada, Bapak di Jakarta hari ini kan tidak cocok. Ya. Jadi ini kalimat-kalimat pun harus digunakan sesuai dengan keperluannya, itu kontekstual. Ya. Itu. Nah ini tentunya ini wacana, kalimat itu dibentuk dalam wacana. Jadi kalau ada wacana yang tidak kohesif atau koheren itu karena tidak sesuai dengan penggunaannya itu ya, antara lain karena itu. Jadi pengurutan kalimatnya tidak benar itu karena tidak melihat konteks. Gitu. Ini contoh. Jadi ini menyimpang segini tadi, analisis wacana itu ternyata ini dibatasi pada aspek tertentu unsur gramatikal. Yang ketiga ini wacana lirik lagu. Nah, lirik lagu bisa diteliti. Di lagu itu juga ada topiknya, pokok gagasannya. Ini isinya apa gitu. Tapi karena ini lagu dinyanyikan, nah ini tentu bentuk pengungkapannya tentu khas. Berbeda dengan percakapan biasa. Nah ini kan harus dikaji. Ini pengkajiannya. Tapi di sini analisisnya ini karena ini analisis wacana. Judul nyanyiannya Yogyakarta, lalu tak bisa ke lain hati. Project analisis wacana lagu ditinjau dari segi internal dan eksternal. Ini isinya apa? Pendahuluan, analisis internal Yogyakarta, analisis internal tak bisa ke lain hati. Oh, ini ada dua lagu yang dianalisis. Analisis yang internal Jakarta dan tak bisa lain simpulan. Jadi analisis internal dan eksternal. Ini apa yang dimaksud ini analisis? Jadi karena ini lagu diteliti secara internal lagunya itu sendiri, lalu eksternal itu mestinya dari segi luar ya, mungkin ini ketepatan lagunya atau gimana, ini saya tidak baca itu. Tapi di sini ini lagu ini itu juga bisa ini dijadikan objek analisis ini. Ya, ini kan salah satu jenis wacana analisis. Begitu. Lalu berikutnya analisis wacana lagu country. You were mine. Ini lagu lagi. Analisis wacana tekstual dan kontekstual lirik lagu. Ini lagu lagi. Ini yang menarik lagu. Lalu analisis wacana lirik langgam keroncong, ya, Bengawan Solo. Nah, ini diteliti juga. Lalu analisis wacana syair lagu kontroversial mendem weduan. Nah, ini diteliti mendem weduan. Ada lagu itu ya yang mendem weduan. Campur sari. Analisis wacana lirik lagu stasiun balapan. Itu lagu lagi. Analisis wacana lirik lagu kocok. Analisis wacana lagu bahasa kasih. Analisis lirik lagu Penandung Pagi.
anak-anak. Wacana karya berikutnya ini yang bagian juga wacana karya sastra, ya, yang dianalisis, analisis puisi. Mengapa puisi dianalisis? Karena puisi itu juga sebuah wacana, ada pokok gagasan, dinyatakan dengan tiritan kalimat yang mungkin terkelompokkan dalam bait atau mungkin tidak, ya. Ini harus diteliti kalimatnya itu satu baris atau dua baris itu satu kalimat dan sebagainya, tanda titik, koma dan sebagainya. Ini harus diperhatikan untuk bisa menafsirkan kalimatnya, lalu menafsirkan wacananya itu paragraf atau bukan. Itu kalau syair, ya, lagu juga termasuk. Ini wacana karya sastra. Lalu ada wacana analisis wacana cerpen, angin terjepit banduk bebatuan. Lalu analisis novel Pintu karya Vira Basuki. Lalu yang terakhir analisis wacana drama Mangir. Nah, jadi ini karya sastra pun ini ada drama, ada novel, ada cerpen, itu bisa dianalisis dalam analisis wacana. Ini yang dianalisis. Jadi jenis wacana tertentu. Ya beda dengan kalau tata wacana tidak membatasi jenis tertentu, ya. Jadi tidak, kalau nanti di tata wacana dibeda-bedakan itu nanti sudah ini karena sifatnya umum, jadi harus mencakup kaidah umum, itu tata wacana. Tidak ini. Sudah pukul sekarang 12. Sudah selesai, ya, sudah pukul berapa? Setengah 12. Setengah 12. Jadi ini dua pertemuan membicarakan mengenai pengkajian wacana, wacananya itu wujudnya apa, lalu yang dikaji apa bedanya dengan analisis wacana, bedanya dengan tata wacana. Ini dua pertemuan. Ya, saya beri tugas kemarin mengenai mengkaji konsep wacana dengan mengkaji, menelaah benar tidaknya definisi atau konsep-konsep yang dikemukakan oleh para ahli wacana. Ya, jadi yang seperti ini itu tidak hanya yang dalam bahasa Indonesia, ya, yang dalam bahasa asing itu wacana-wacana yang diteliti seperti ini, Handbook of Analysis, Handbook of Discourse Analysis. Ini ditulis oleh, dikumpulkan, ya, ini Discourse and Dialogue oleh Tim Van Dijk, orang Belanda ini, ya, Van Dijk, Tim Van Dijk. Ini kumpulan artikel, ya, kumpulan artikel ini yang dikumpulkan juga ini jenis-jenis wacana tertentu, ya. Ini jadi analisis apa saja sama seperti tadi, ya. Jadi ini jilid berapa ini? Ini 1985 ditulis, ya. Jilid kuali ini kopi. Ya, jadi ini termasuk kumpulan. Lalu juga ini ada, ini juga discourse analysis, ini juga kumpulan The Handbook of Discourse Analysis. Lalu ini ditulis oleh Depura. Ya, ini kumpulan analisis. Ini ya berjenis-jenis wacana, ya, ini dikumpulkan.
Jadi sama seperti ini, judulnya hanya bedanya ada the, kalau ini enggak. Ini hanya Handbook of Discourse Analysis. Kalau ini the Handbook of Discourse Analysis. Jadi sama, hanya beda ada the-nya. Itu tertentu ya. Itu. Ini pendekatannya, ada pendekatan sosiolinguistik dan sebagainya. Itu Deborah. Ada buku lain yang mengenai pendekatan atau rancangan yang digunakan. Ya, gitu. Jadi buku yang ini tadi sudah dikumpulkan oleh Mas Dian. Ada 12 orang ya. Ya, 12 orang. Bayarnya kalau 12. sudah saya kumpulkan. hebat banget. Dan ini nanti ada yang fast track, yang pesan satu, yang mahasiswa lain, ada yang kelompok lain, ada yang pesan satu. Oh iya, Nanti yang baru WA saya. oh iya, ya kalau gitu ditambahkan. Iya. Ya, jadi ini kok sudah punya uang semua, wah hebat ini. Ya, hebat. Kalau untuk buku harus, Pak. Ya syukurlah kalau begitu. Ya, jadi memang mahasiswa itu harus mengutamakan buku, ya, itu harus lebih utama daripada bakso ya. Ya, itu. Tapi buku tidak hanya dibeli terus ditempuk ya, tapi dibaca dan ditelaah. Nah, gitu. Itu dipraktekkan. Itu cocok? Ya. Gitu. Baik. Ya, selamat siang. Minggu depan kita ke pokok bahasan kedua. Yang ditulis itu program ya. Program kuliah. Jadi ini pertemuan yang berikutnya itu mengenai apa tadi? Pengkajian konsep, ya, definisi. Mungkin itu satu pertemuan ya. Nanti tiap orang melaporkan temuannya masing-masing ya, didiskusikan. Ya, semua harap aktif ya. Jadi nanti mengemukakan apa yang benar, apa yang salah gitu dalam definisi. Ya, sampai di sini. Selamat siang. Selamat bertugas yang lain. Tuhan memberkati Anda semuanya, semoga sehat. Amin. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat siang. Oke, ya sama-sama, kembali kasih. Ya, bisa. Terima kasih khusus Mas Dian yang membantu kita